Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bayu, selamat pagi teman-teman semua. Kami kelompok 19 kali ini akan mempresentasikan mengenai Islamic Microfinance Branches Banking Model in Indonesia. Kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Ridwan Rifki, kemudian ada Irma Fitriani dan Dela Neira. Outlet presentasi kami yaitu yang pertama ada background, yang kedua ada branches banking, yang ketiga ada result and discussion, yang keempat ada conclusion and recommendation. Sebelumnya, kemiskinan masih menjadi tantangan di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus saling tolong-menolong agar mereka terbebas dari kemiskinan. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang pertama, background. Branches banking adalah bagian dari metode financial inclusion yang didefinisikan sebagai kondisi di mana semua orang memiliki akses ke semua sistem layanan keuangan, terutama orang-orang yang tidak memiliki rekening bank, dengan cara yang efisien yang didukung oleh TIK dalam hal perbankan tanpa kantor cabang. Ciri khas khusus Indonesia sebagai hambatan yaitu tingkat kemiskinan 43-68% menurut data World Bank. Kemudian terdiri dari 13.000 pulau, 500 kebudayaan dan tradisi, dan pembangunan yang tidak merata. Branches banking yang tepat dalam bentuk model inklusi keuangan di Indonesia yang tepat yaitu melibatkan keuangan mikro, Islam, dan koperasi untuk mengatasi ciri khas khusus Indonesia dalam hal agama, komunitas, dan kepercayaan. Branches banking yaitu mekanisme memungkinkan pelanggan untuk menyetor, menarik dan bertransaksi dana mereka secara aman dan efisien melalui saluran pelanggan non-cabang seperti ponsel, terminal, dan agen. Negara yang telah berhasil yaitu ada India, Meksiko, Kenya, Uganda, Tanzania, dan Brasil. Peranan dalam financial inclusion yaitu menghilangkan hambatan bagi orang miskin atau orang yang tidak memiliki rekening bank untuk mengakses layanan keuangan yang didukung oleh TIK. Berikut penelitian terdahulu. Semuanya mengatakan bahwa keuangan mikro dapat mengatasi kemiskinan. Pada tabel di samping, masih ada beberapa masalah yang belum dibahas oleh penelitian sebelumnya dan negara-negara yang telah mengimplementasikan sistem tersebut, yaitu sebagian besar berfokus pada pilar financial inclusion parsial. Selain itu, literatur yang ada tidak sesuai dengan kriteria heterogenitas spesifik Indonesia, seperti wilayah, budaya, jarak, nilai-nilai, institusi, dan adat istiadat tradisional yang dihuni oleh lebih dari 300 juta orang yang perlu dieksplorasi lebih terperinci. Selanjutnya adalah 10 perbedaan aliansi financial inclusion dengan nilai-nilai Indonesia. Pertama, AFI memiliki agenda diam-diam untuk membangun jejaring global menuju liberalisme keuangan mikro tanpa nilai yang bertentangan dengan nilai Islam. 2. AFI menekankan jejaring bisnis global, pemberdayaan masyarakat berdasarkan manajemen, infrastruktur, dan prinsip-prinsip yang berbeda dengan nilai saat ini. 3. Program AFI saat ini tidak memiliki visi yang jelas untuk melayani umat. Mereka fokus pada perhitungan bisnis seperti terlihat pada pengisian bunga yang dilarang dalam Islam. 4. Pendiri AFI menggunakan strategi apapun untuk memaksa pemerintah dalam beberapa cara, seperti melalui keterlibatan regulasi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi. 5. Banyak pendapat bahwa beberapa program dunia dapat menyebabkan efek domino pada rasio kehidupan sosial ekonomi di masa depan. 6. Program AFI dikhawatirkan akan mendapat dukungan yang sangat terbatas karena tidak semua orang Indonesia ingin berurusan dengan bank. 7. AFI tidak mengakomodasi pengetahuan, nilai, dan kebutuhan lokal tradisional seperti kejujuran, kerjasama, dan kesepakatan bersama. 8. AFI dianggap tidak sesuai dengan nilai penduduk setempat, misalnya di Aceh. AFI beroperasi berdasarkan nilai yang disebut gampang tuh hapeut. 9. AFI terkadang bertentangan dengan nilai tradisional, termasuk nilai-nilai agama, tetapi masih belum jelas bagaimana penyelesaian masalah tersebut. 10. Peran koperasi dalam masyarakat perlu dipertimbangkan, karena di Indonesia terdapat jaringan koperasi, baik formal maupun informal. Berbagai jenis koperasi seperti tabungan dan pinjaman saling membantu dalam dengan modal dan kerjasama yang sukarela. Ketiga, result and discussion. Terdapat faktor pendukung penerapan BP di Indonesia, yaitu beberapa eksternalitas positif yang mendukung pembentukan model Indonesia dapat dikategorikan ke dalam program, infrastruktur, dan institusi.
Program dan proses terdiri dari visi, instrumen, dan iklim politik pemerintah. Infrastruktur memiliki beberapa lembaga dan agen teknologi sektor keuangan dan swasta. Dari sudut pandang program, Indonesia memiliki posisi kuat dari sudut pandang visi dan misi. Gubernur Bank Sentral menekankan bahwa financial inclusion menjadi program prioritas untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Dalam hal keuangan mikro Islam, sebagai instrumen pedagang, Kartiko, seorang aktivis keuangan mikro Islam, memastikan bahwa sektor keuangan mikro siap untuk sinergi dalam program. Sementara Rofah mengatakan bahwa masyarakat siap karena mereka memiliki karakteristik yang baik, yaitu mudah berpartisipasi dalam pembangunan publik. Beberapa dari mereka menganut nilai budaya, kearifan lokal, dan nilai agama, seperti nilai Islam. Pada tabel 2 ini dijelaskan bahwa dari aspek koperasi, Indonesia memiliki sistem koperasi besar yang didirikan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ini adalah organisasi massa terbesar di Indonesia, di mana kedua organisasi ini memiliki 30 juta anggota yang siap menerapkan sistem pembayaran mobile yang berlaku untuk para anggotanya melalui koperasi. Selain itu, di Indonesia ada begitu banyak koperasi yang dimiliki oleh LSM, organisasi massa, pondok pesantren, koperasi lokal, dan koperasi pemerintah. Pada tabel 3 ini dapat diperlihatkan bahwa Indonesia sangat kuat dalam hal lembaga keuangan lokal informal yang telah tumbuh di beberapa tempat atas nama sistem transaksi lokal berdasarkan nilai-nilai kerjasama yang saling percaya. Sistem ini mencakup semua kegiatan masyarakat seperti ekonomi dan sosial, contohnya kredit, jual beli, perkawinan, dan transaksi keagamaan lainnya. Dari tabel tersebut, potensi kearifan lokal berdasarkan agama atau budaya dalam hal transaksi keuangan perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan model BB yang sesuai dengan financial inclusion di Indonesia. Potensi ini juga dapat disajikan sebagai peluang yang lebih besar untuk pembentukan model ini. Selanjutnya, desain branchless banking dalam inklusi keuangan di Indonesia. Pada bagian ini dirancang dan dianalisis model alternatif untuk diterapkan di Indonesia dengan menggunakan analisis deduktif. Berdasarkan tabel di samping ditawarkan dua alternatif, yaitu model AFI Global Top-Down dirancang oleh pemerintah terkait dengan lembaga keuangan global dan model FI Komunitas berdasarkan keuangan mikro, Islam, dan koperasi. Kemudian dianalisis dengan 6 kriteria yang telah dibahas sebelumnya. Dari analisis tersebut, jelas bahwa alternatif kedua memiliki beberapa keunggulan dalam hal fleksibilitas dan penerimaan. Namun model pertama juga memiliki keunggulan untuk memperkuat jaringan keuangan global dan akses keuangan global. Cara terbaik yang dapat dilakukan Indonesia adalah menerapkan model kedua bersama dengan model pertama. Ini akan memberikan pendekatan hybrid yang mana mengkombinasikan model pertama dan kedua. Analisis kelayakan model yang diusulkan. Dilakukan wawancara dan pengumpulan ide untuk memastikan model yang diusulkan layak. Sumber data adalah akademisi, publik dan organisasi gerakan massa, LSM, aktivis koperasi, mau malah kelompok, pemerintah, teknisi yaitu pembangun TIK, OJK, aktivis keuangan mikro Islam atau BMT, dan sosiolog. Dari hasil wawancara tersebut dinyatakan bahwa model ini merupakan ide yang bagus bagi perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, model ini layak bagi masyarakat dari beberapa aspek, yaitu konseptual, taktis, teknis, dan operasional. Model ini menawarkan beberapa manfaat baik untuk pemerintah maupun orang dan lembaga. Program ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terdistribusi secara adil. Itu sebabnya beberapa daerah sangat antusias mengadopsi model ini di daerah mereka. Conclusion and recommendation. Untuk mengembangkan branchless banking, Indonesia harus mempertimbangkan nilai dalam masyarakat, agama, kepercayaan, kemauan masyarakat, tradisi kearifan lokal, dan budaya. Selain itu, luasnya wilayah, jumlah suku, dan kepulauan terbesar dengan jarak jauh harus dianggap faktor yang penting juga. Karena itu, model komunitas berdasarkan pada keuangan mikro Islami dan koperasi merupakan alternatif tepat untuk mengatasi masalah. Selain itu, model yang diusulkan layak untuk masyarakat dalam hal konseptual, strategis, taktis, dan aspek operasional. Saran dilakukan penelitian lebih lanjut dengan alternatif seperti membagi wilayah Indonesia ke dalam beberapa kategori seperti tingkat pengembangan berdasarkan area. Maka akan dievaluasi dengan kriteria seperti fleksibilitas, aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas. Responden harus melibatkan ulama, akademisi, perbankan, penyedia TIK, LSM, dan pemerintah dengan menggunakan area dan metode pengambilan sampel bertingkat yang dapat mewakili Indonesia secara keseluruhan. Metode kuantitatif dan kualitatif dapat diadopsi bersama untuk mencapai hasil yang komprehensif. Selain itu, metode FGD merupakan hal yang penting, dan hal ini belum dilakukan dan merupakan kelemahan dari penelitian ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.